Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes. Dan di video kali ini kita akan nge-unboxing paket-paket Rubik yang baru. Ini paketnya saya beli dari Cupika. Dan thanks banget buat toko Cupika yang udah ngasih diskon, karena akan diliput di channel Balam Cubes ya. Jadi alhamdulillah dapat diskon dari toko Cupika. Buat kalian yang misalnya mau belanja Rubik seperti di video ini, kalian bisa cek linknya toko Cupika di kolom deskripsi video ini. Oke, sekarang kita mulai unboxing. Ada Rubik apa aja? Kita mulai buka dulu paketnya. Oke, ini saya beli beberapa Rubik ya, totalnya sampai 500.000. Dan Rubiknya baru-baru juga sih, baru-baru, cuman nggak yang flagship ya. Ada yang flagship tapi bukan dari brand GunCube ataupun Moyu. Jadi ya kita nikmatin aja dulu unboxingnya. Oke, di dalamnya ada kardusnya lagi. Oke, ini dia. Oke, jadi buat teman-teman yang misalnya mau nanya ini kenapa belinya di toko Cupika, jadi sekedar info aja, toko Balam Cubes itu udah nggak impor-impor produk yang seperti ini lagi. Jadi kita toko Balam Cubes ini impornya nanti produk-produk yang resmi ya, jadi ada SNI-nya. Kalau sebelumnya kan kita impornya nggak, ya bisa dibilang nggak resmi ya. Dan kalau ini kita ambilnya dari toko Cupika. Nah, ini kita lihat aja isinya ada produk apa aja. Oke. Wow, tebel ya. Oke. Oh, ada lakbannya. Oke, ini dia paketnya. Barang-barang yang udah saya pesan, dan tentunya kalau belanja di Cupika kita dapat bonus cube stand. Ini cube standnya DNA ya, cube stand dari brand Ciyi, dan lumayan oke juga. Dan selanjutnya kita langsung bahas ke produknya. Ini kita rapihin aja dulu. Oke teman-teman, ini dia produk-produk yang saya beli dari Cupika untuk di-review. Dan ini bisa dibilang kerjasama, jadi saya dapat diskon dan toko Cupika kasih Rubik ini. Saya beli juga, hitungannya beli tapi dikasih diskon sama toko Cupika. Thanks banget toko Cupika. Ini juga salah satu toko yang saya rekomendasikan buat teman-teman komunitas Rubik ya. Kalau misalnya mau belanja, salah satu toko yang terpercaya ini toko Cupika. Nah, ini pertama kita cek dulu. Ini ada 2 buah Rubik Snake dari merek Diansheng. Ini adalah Rubik Snake dari merek Diansheng. Di sini bisa kita lihat nih, ada logonya Diansheng. Diansheng ini tahun 2021 ya, udah mulai comeback ya kan. Jadi tahun 2020 ke belakang itu merek Diansheng itu bisa dibilang kayak apa ya, udah nggak dilirik lah. Cuman masuk tahun 2021 udah mulai rilis produk-produk 3x3, 4x4 yang udah magnetic, jadi udah update banget. Putarannya juga bagus-bagus. Jadi dan sekarang udah rilis lagi nih yang versi Snake-nya. Snake-nya juga kayaknya menarik. Jadi kita unboxing aja dulu. Ini yang 4 Rubik lagi, ada MS Cube dan juga Diansheng juga. Nah, kita yang Snake aja dulu. Yang Snake ini sebenarnya saya sekedar kepo aja, dan kemungkinan nanti akan saya giveaway. Jadi buat kalian yang mau dapetin giveaway-nya, jangan lupa subscribe channel Balam Cubes. Atau kalian ntar bisa ikutan giveaway mingguan. Kalau untuk giveaway-nya kapan, Rubik Snake ini belum saya infokan dulu untuk saat ini. Oke, ini Rubik Snake yang warna-warni ya. Jadi bagus banget warnanya, saya suka. Jadi saya beli. Dan satu lagi ada yang versi DNA. DNA ini yang berlubang-lubang ya. Jadi ya bisa dibilang ini adalah Rubik Snake pertama yang udah DNA. Jadi kalau nggak salah sih ini Rubik pertama yang Snake tapi DNA. Jadi ada rongga-rongganya seperti ini. Keren ya. Oke, warnanya itu cakep. Dan ini sudah doff ya warnanya ya, udah nggak glossy. Kalau Rubik-Rubik dulu kan glossy banget warnanya, kalau ini enggak, ini udah doff juga. Bagus warna Rubik Snake-nya. Tapi kalau yang ini warnanya glossy ya. Kayak apa dua-duanya glossy? Kayaknya dua-duanya glossy deh. Saya agak bingung juga nentuinnya. Warnanya glossy guys, jadi bukan warna doff ya. Sorry tadi salah info. Dan ini yang Rubik akan saya giveaway nanti, tapi belum diinfoin kapan giveaway-nya ya. Oke, jadi yang penting kita sekarang unboxing dulu aja. Kalau mainin Rubik Snake ya pasti kalian udah paham ya, tinggal dilipat-lipat kayak gini aja, dibentuk-bentuk.
sesuai selera mau kayak gimana ya. Ada yang bisa dibentuk bola, dibentuk hewan-hewan gitu ya. Ini Rubik yang sebenarnya ya twisty puzzle yang bebas lah, nggak ada ininya, nggak dilombain gitu loh. Dan selanjutnya kita akan ngebahas Rubik yang menurut saya lebih menarik nih. Kita bahas yang ini aja dulu ya. Ini adalah Rubik 6x6. Rubik 6x6, sorry. Ini adalah Rubik 6x6 dari Diansheng juga, dan ini sudah magnetic. Jadi bisa dibilang ini adalah pesaingnya Rubik Moyu Meilong M ya, Moyu Meilong M, tapi Moyu Meilong M belum magnetic. Ini udah magnetic atau belum ya? Saya lupa nih. Oke, langsung kita buka aja. First impressionnya seperti apa? Saya lupa, belum lihat history di Tokopedia-nya, dan HP saya juga lagi dipakai buat monitor kamera ya. Jadi nggak bisa cek Tokopedia nih. Lupa magnetic atau enggak ya? Kita cobain aja langsung. Rubik Diansheng 6x6. Oh enggak magnetic. Ini bukan Rubik magnetic, tapi putarannya bagus loh. Serius, ini enteng banget. 6x6 yang teringan putarannya. Ini kayaknya ini deh, saya baru ini nyobain Rubik 6x6 yang putarannya seenteng ini. Enteng banget putarannya. Wow. Belum magnetic sih, cuman ya 6x6 kan nggak wajib magnetic kalau menurut saya ya. Apalagi rata-rata yang beli 6x6 ini pemula ya kan, dan speedcuber di 6x6 bisa dibilang masih sedikit. Jadi untuk pemula ini bagus sih, bagus banget. First impression saya ke produk ini tuh wow, enak. Licin, putarannya licin. Putarannya itu licin dan ringan. Terus ya ada locknya, cuman jarang sih, nggak sering-sering amat ya. Untuk 6x6 ini bagus lah. Ini enak banget untuk sebuah Rubik 6x6 pemula. Ini lebih enak daripada Qiyi apa namanya yang 6x6 tuh, lupa saya. Untuk corner cutnya kita cobain. Oke. Ini kita zoom ya. Corner cutnya bisa dikit lah ya, nggak luas-luas banget. Line to line-nya belum dapet nih. Bisa deh. Line to line di bagian outer layernya udah lumayan bisa. Jadi ya lumayan bisa dipaksa sih buat speed cubing. Udah lumayan oke nih corner cutnya juga. Jadi enak gitu. Walaupun belum magnetic, tapi putarannya itu asik banget. Kalau dibanding sama Meilong 6x6 ya saya belum bisa langsung bandingin sih, karena nggak ada barangnya. Jadi ntar aja. Cuman di sini kalau yang saya lihat Rubiknya kayak kurang ini ya, kurang padat sih, lebih kendor gitu. Bisa dirasain itu agak kendor. Jadi kalau kita lihat secara detail di bagian sini, ini kalau kita toel-toel dia agak renggang ya, agak renggang. Tapi itu nggak masalah sih, karena renggang ini yang bikin putaran itu jadi enteng dan nggak terlalu tertekan gitu posisi Rubiknya. Untuk lock up masih bisa dibilang ada, cuman nggak masalah. Ini lumayan oke. Untuk 6x6 nya menurut saya ini recommended buat pemula, dan harganya juga murah banget. Oke, sekarang kita cek yang 7x7 nya. Ini nggak magnetic ya, jadi saya agak lupa juga ternyata nggak magnetic. Saya kirain saya beli yang magnetic, tapi 7x7 magnetic tuh biasanya baru adanya di kelas-kelas atas ya, flagship lah biasanya. Oke, ini dia Rubik 7x7 dari Diansheng. 7x7 yang non magnetic, kita cobain. Sama ya kayak 6x6 putarannya licin-licinnya tuh sama, licin-licin kendor, belum magnetic. Terus enteng putarannya, enteng halus, tapi nggak lembut sih, ini halus aja. Oke, masih ada lock up, dan tadi kayaknya agak renggang gitu ya, agak renggang gitu sih Rubiknya. Gimana ya bilangnya. Nah, kalau misalnya kita detail ke sini kita lihat, nah bagian tengah-tengahnya ini, piece-piece yang ada di tengah ini kayak kurang padat gitu, kurang padat. Jadi bisa digini-giniin tuh, kayak kita main apa namanya puzzle geser ya. Nah, masih kayak gitu. Ini kendor berarti Rubiknya. Tapi untuk putarannya enak sih, enteng banget. Jadi kalian buat yang pemula main Rubik 7x7 pakai Diansheng 7x7 ini nggak bikin pegel ya. Dan buat latihan sih
nggak masalah, kecuali kalau kalian misalnya mau speed cubing ya ada sih Rubik yang lebih bagus. Cuman kalau untuk pemula ini salah satu yang menurut saya terbaik, lebih enak dibandingkan brand Qiyi. Kalau Qiyi itu lebih berat 7x7 nya, 6x6 nya juga sama. Yang ini lebih bagus dibanding kalian beli Qiyi. Ini enteng banget, cuman emang lebih lock ya, kadang-kadang lock nih karena bagian tengah-tengahnya itu agak kendor sih. Cuman lumayan oke untuk sebuah Rubik pemula. Buat pemula ini oke lah, recommended banget. Tapi untuk reviewnya kayaknya saya nggak terlalu tertarik buat nge-review lebih dalam. Ini kayak first impression aja cukup. Kalau review-review yang lebih lengkap, saya lebih suka ngebahas Rubik yang ini ya, 3x3 sih biasanya. Atau Rubik 4x4, 2x2 sama Pyraminx. Kalau selain itu kadang agak males nge-review karena yang nonton juga dikit. Jadi mendingan review-review Rubik yang udah pasti ditonton lah ya. Oke, kita unboxing yang selanjutnya. Ini adalah Rubik MS Cube. MS Cube ini buat kalian yang belum tahu adalah brand sendiri. Dia brand yang bukan ini ya, bukan sub brand ataupun bukan anak perusahaan gitu. Jadi ini emang brand tersendiri. Dan sebelumnya saya udah pernah nge-review MS Cube yang versi pertama, itu MS Cube MS3 V1. Namanya agak ribet. Dan yang sekarang lebih simpel, namanya MS3L. Nih kita lihat nih, ini adalah MS3L. L-nya ini saya belum tahu apaan, jadi saya nggak terlalu ngepoin pamflet atau brosur dari produk ini. Cuman saya kepo aja seperti apa kualitasnya. Dan ini ada yang double dan single magnet gitu, positioning magnetnya. Jadi kita coba aja dulu. Ini tuh yang versi apa ya? Ini yang versi, aduh, bahasa Mandarin guys. Jadi kita buka aja dulu ya. Saya nggak tahu mana yang single mana yang double. Jadi kita buka dulu. Nah, kalau MS Cube ini yang khas adalah kita dapat tools yang unik ya. Nah, ini toolsnya unik banget nih. Ini bisa dibilang ini tuh core apa namanya, skrup ya, skrup yang langsung nyambung sama si ini apa namanya, tension systemnya. Ini kalau kita lihat secara detail seperti ini. Oke, begini ya. Ini toolsnya dapat dua, ada yang warna hijau dan juga warnanya ini pink keunguan gitu, pink kemerahan kali ya, pink kemerahan gitu warnanya. Nah, ini biasanya punya tingkat elastisitas yang berbeda dan feelnya tentunya akan berbeda ya kalau kita pakai. Dan untuk yang default juga biasanya warnanya berbeda. So nanti akan kita cek, dan saya juga belum tahu kualitas Rubik ini, dan jujur saya juga belum lihat review-review di YouTube. Jadi ini benar-benar first impression dan nggak tahu referensi dari YouTuber lain. Jadi ini adalah pengalaman saya nyobain Rubik ini. Paket pembeliannya itu ya, tadi dapat satu buah ini nih, cube stand yang lumayan oke, warna hijau. Oh iya, MS Cube ini juga kita dapat pamflet nih. Sorry, sebelum ke Rubiknya kita bahas pamfletnya. Ini lumayan gede, mirip-mirip kayak Gun Cube ya, cuman bahasa Mandarin. Di belakangnya ada bahasa Inggris nggak ada. Ini bahasa Mandarin. Sayang banget ya, bahasa Mandarin. Oke, selanjutnya adalah pamflet manual. Ini adalah pamflet manual tentang produknya. Jadi kalau di sini sih bawaan pabriknya sepertinya warna biru ya, karena ada warna hijau dan juga pink atau ungu. Di sini yang warna biru hijau. Oke, di sini dijelasin kalau yang warna hijau itu lebih weak, lebih lemah tensionnya. Kalau yang biru yang bawaan pabriknya itu lebih menengah, normal ya, lebih apa namanya, medium lah. Kalau yang ungu atau pink ini strong, jadi tensionnya udah ditentuin dari ininya ya, dari si tension sistemnya. Nggak tahu kalau penyetelannya gimana, saya belum tahu nih, belum nyoba. Kalau kita lihat di browsernya ini sebenarnya ya mirip sih sama tension system di Rubik yang lain, cuman dia nyatu aja. Jadi nyatu. Si skrupnya itu diganti dengan batang dari ininya nih, tension systemnya. Jadi ada batang-batangnya gitu. Kalian bisa lihat sendiri di video ini ya. So, saya deketin. Jadi ada spring yang menyatu dengan tension system, plus ada ininya, ada kakinya gitu. Ada batang yang seperti kaki. Nah, itu langsung masuk ke core-nya. Jadi unik sih. Ini lebih unik dan berbeda juga dari MS Cube yang versi pertama. Jadi bisa dibilang
Ini pabrik yang berani ya, berani inovasi banget, nggak kayak brand-brand misalnya Moyu kan ya biasa aja gitu kan. Fitur-fiturnya dari dulu ada perkembangan tapi perlahan gitu. Kalau ini dari versi sebelumnya ke versi sekarang lumayan gitu, perbedaan fiturnya tuh langsung terasa banget, langsung beda banget dan keren ya. Kalau dilihat dari fitur sih keren, cuman pengalaman saya produk MS Cube yang pertama itu bisa dibilang produk gagal lah, itu jelek. Dan dengan harga yang agak mahal ya nggak worth it lah beli MS Cube yang versi pertama. Tapi kalau MS3L ini belum tahu, mari kita cobain. Kita rapihin dulu. Oke teman-teman, sekarang mari kita cobain Rubiknya. Ini adalah MS Cube MS3L. Nah saya belum tahu nih bagus atau enggak ya. Kalau dilihat dari putaran kayak gini doang nih, nyobain muter-muter biasa, ini lumayan asik. Warnanya masih glossy, jadi ya masih terasa kayak pakai Rubik tahun 2018 lah ya, kayak MS3RS yang V2 dan V1. Ini warnanya masih glossy dan warnanya mirip kayak MS Cube yang versi pertama. Sorry, ini plastiknya saya singkirin dulu. Oke. Kalau putarannya mari kita cobain dulu ya. Wow. Di bagian pinggiran ini, kalau menurut saya jadi di MS Cube yang versi pertama, di bagian edge-nya ini sempat ada PR yang kacau banget. Jadi di bagian sini nih sempat kasar ya, jadi ada cetakan yang kurang rapih. Nah kalau yang MS Cube MS3L ini udah lebih rapi, terasa masih ada ini sih, masih ada bagian yang kasar, cuman halus, udah enak dipegangnya, nggak kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh terasa banget cetakan plastiknya kayak kurang presisi gitu loh. Jadi bisa dibilang ya kegagalan produksi atau mungkin salah cetakan lah. Kalau di MS3L ini lebih asik, udah mulus, Rubiknya dipegangnya enak, dan kecepatannya juga lebih enteng ya. Ini Rubiknya lebih enteng, smooth juga, enak, bagus. Buat slice turn juga enak. Terus kita cobain corner cut-nya. Wow, corner cut-nya enteng banget, sampai 45 derajat juga ini enteng, bagus. Lebih dari 45 derajat bisa. Bagus. Keren banget. Wow. Ini baru nih, bagus nih MS Cube nih, nggak kayak yang sebelumnya. Ini lebih enak sih. Kalau dibandingin sama Rubik lain, miripnya kayak Rubik apa ya ini? Mirip kayak Rubik apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Ini Rubik yang feel-nya menurut saya baru. Feel-nya baru. Ini tuh lembut banget, enak, lembut, halus, dan putaran juga lumayan stabil. Magnetnya nggak terlalu kuat, dan fiturnya juga sepertinya baru ya. Ntar lah lebih lengkapnya kita bahas di review lengkapnya. Kalau ini kita bahas ininya aja dulu, bahas unboxing aja, first impression. Terus saya belum tahu yang itu tuh ada single dan double. Ini saya nggak tahu mana yang single mana yang double. Jadi saya unboxing lagi yang satu lagi nih. Kemungkinan berbeda. Oke, dari logonya berbeda ya. Dari logonya berbeda. Ada yang pink dan juga hijau. Nih, ini yang pink. Karena saya tadi nggak lihat-lihat dulu informasi produknya, jadi pas unboxing ini benar-benar masih sangat polos ya, masih sangat norak ya kan. Jadi belum tahu fitur-fiturnya kayak gimana. Di video ini akan kita kupas lah isinya seperti apa. Oke, ini yang warna hijau dan yang satu lagi warna pink ya. Perbedaannya apa? Mana yang double dan mana yang single magnetic positioningnya? Kalian lihat aja di penjelasan video ini ya. Oke, di sini yang baru adalah logonya. Keren ya. Logonya itu sudah menggunakan stiker, tapi lebih rapih gitu. Cuttingnya lebih rapih. Kalau kita lihat di sini, kalau dilihat secara detail, ya mungkin di kamera nggak kelihatan jelas ya, dan lampunya juga kayaknya ini keterangan, jadi agak susah nangkep gambarnya. Tapi secara logo ini cakep banget sih. Logonya itu beda sama yang sebelumnya. Oke, sekarang kita cobain yang logonya warna pink ini.
feelnya mirip, cuman kayaknya yang pink ini, yang logonya pink ini lebih sedikit lebih stabil. Nggak berat sih, sedikit lebih stabil ya. Yang ini lebih ringan, yang ini lebih stabil. Jadi nggak dalam kategori berat sih, ini masih enteng banget. Cuman sedikit lebih stabil, ya kan? Kalau yang ini enteng banget. Oke, bedanya apa ya? Mari kita coba unboxing. Kalau dari ini apa namanya? Dari centerpiece-nya nih, bagian tengah kita lihat sama aja, nggak ada yang beda. Terus kalau kita copotin, kita lihat fitur yang ada di dalamnya ya. Oke. Oke. Ini saya mau nyopotin edge-nya, malah copot seperti ini ya. Jadi edge-nya ini bisa dibilang agak gampang dicopot ya. Nah, di sini jadi kita tahu magnetic systemnya ada di bagian corner dan edge. Di bagian sini nih. Kita bisa lihat. Dan ada juga yang di bagian sini, di bagian kakinya, kaki dari edge dan juga kaki dari corner. Jadi ini saling bertemu ya. Jadi setiap rubiknya itu muter, yang di bagian kakinya ini juga magnetiknya berfungsi juga. Makanya yang ini lebih stabil nih, yang yang pink ya. Berarti yang pink yang double nih. Kalau misalnya kita lihat yang ini, yang kalau yang single dia warnanya putih, kan? Tuh, kakinya warnanya putih, guys. Oke. Kelihatan ya? Ini kakinya warna putih, sementara yang di sini warnanya biru. Jadi memang beda dari segi kakinya, kaki dari corner dan edge-nya. Dan kalau yang double udah ada magnetic systemnya di bagian kaki dari edge dan corner. Dan fungsinya memang berpengaruh. Dan berpengaruhnya itu lumayan oke. Jadi nggak ngeberatin rubiknya, malah ini bikin enak. Putarannya itu stabil. Dan kalau misalnya kita cek auto align-nya, ini yang single kita cobain auto align. Oke, auto align-nya hampir nggak ada. Kalau yang ini udah ada auto align-nya, jadi sekitar segini nih, 10 derajat itu dia auto align. Sekitar 10 sampai 15 derajat dia akan auto align ya. Cuman auto align-nya nggak sebagus GunCube. Tapi balik lagi, fitur auto align yang tadi saya sebutkan itu bukan berarti kalau auto align-nya kecil itu rubiknya jelek, enggak. Jadi justru ini cocok-cocokan aja. Kalau misalnya kalian nggak cocok nih dengan rubik yang auto align-nya luas, lebih lebar, kayak misalnya Gun 11M Pro atau rubik Gun 12, itu kan auto align-nya lumayan lebar. Kalau kalian nggak cocok, kemungkinan malah nggak enak pakai rubiknya. Dan ini juga auto align-nya nggak terlalu luas sih, jadi enak. Kalau dibandingin sama GunCube, ini juga bisa dibilang bersaing. Ini lebih enak dibanding Gun 356M dan 356 ARM. Ini rubiknya udah halus banget, mulus. Dipakainya asik, walaupun magnetic systemnya belum diubah-ubah ya, belum bisa kita setting. Masih permanen ditempel ke rubiknya. Kalau secara penilaian saya pengalaman make rubik ini ya kan, baru ya coba-cobain puter-puter gini doang, ini enak sih termasuknya. Dan kalian bisa lihat sendiri kecepatan saya mainin rubik ini di scene selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja dulu video unboxingnya. Jadi nggak akan saya bahas secara mendalam karena akan membutuhkan waktu yang lama, dan saya mesti otak-atik dulu rubiknya ya. Saya coba-cobain biar saya bisa tahu gitu masing-masing. Tadi tension system yang warna hijau dan warna ungunya kan belum saya cobain juga, jadi saya belum bisa menilai lebih dalam. Tapi intinya rubik ini bawaan pabriknya aja udah enak banget. Ini lebih enak dari MGC Elite, lebih enak juga dari Moyu RS3M 2020. Kalau RS3M 2020 menurut saya itu terlalu ringan ya, terlalu ringan. Kalau misalnya dibandingin sama CMP, ini lebih enak. CMP itu rasanya lebih
kuat magnetnya, dan saya kurang cocok sih dengan magnet yang sekuat itu. Dan mari kita lihat aja kecepatan saya mainin Rubik ini. Dan buat kalian yang misalnya tertarik juga mau beli Rubik ini, saya rekomendasikan beli di toko Cupika. Thanks buat toko Cupika yang sudah membantu Balam Cubes membuat konten ini. Dan next reviewnya akan menyusul. Dan buat teman-teman yang misalnya mau langsung cek katalog toko Cupika, kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini, udah saya cantumkan. Dan ya, mungkin itu aja video kali ini. Thanks sudah nonton. Kalian boleh tanya-tanya seputar produk yang saya unboxing ini di kolom komentar. Kalau misalnya kalian kepo atau ada hal-hal yang misalnya kalian mau tanyain, nggak apa-apa, tanyain aja. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Thanks sudah nonton video unboxing kali ini. Dan kalau kalian misalnya ada pertanyaan, kalian boleh ajukan di kolom komentar, silahkan aja. Dan kalau kalian misalnya mau support channel Balam Cubes, bisa dengan cara like video ini, share ke teman-teman kalian yang suka Rubik juga. Dan jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau support, kalian juga bisa dengan cara belanja di toko Balam Cubes. Dan kalau kalian mau belanja produk yang di review ini, adanya di toko Cupika. Oke, thanks sudah nonton. Kita ketemu di video yang lain. Bye!